Sebuah rumah berdiri tepat di sisi jalan. Rumah yang dengan sisa tenaganya melawan kerasnya angin juga hempasan debu dari setiap kendaraan bermotor yang melewatinya. Padahal rumah itu hanya terbuat dari anyaman bambu dan tampak rapuh. Entah berapa lama lagi rumah itu akan bertahan, sementara alam pun terus menggoda dari musim ke musim. Orang-orang terlalu sibuk memperhatikan jalan saat berkendara, sehingga sangat jarang yang memperhatikan keberadaan rumah yang tergolong kumuh. Di kiri kanan, rumah tembok terus menghimpit dan berdiri kokoh, tetapi juga diam. Tidak seberapa lama, sesosok lelaki tua muncul dari dalam rumah dengan peralatannya. Seorang lelaki tua terus berjalan menjauhi rumah tua yang ditempatinya sambil memandang pepohonan. Walaupun tatapannya tidak jauh, hanya benda-benda di sekitarnya saja. Kerut di wajah dan rambut putih menunjukkan usia yang sangat tua dan menjadi saksi hidup dari lingkungan sekitar yang setiap hari ditempati. Di genggamannya, sebuah pisau kecil dengan sebatang bambu panjang yang mengapitnya. Lelaki itu terus berjalan menyusuri lorong di kebun. Orang-orang yang dilewati tersenyum dan menyapa. Mereka biasa memanggil dan mengenalnya dengan nama Pak Jumain, penjual ontong. Pak Jumain sehari-hari hanya bekerja sebagai pencari dan penjual ontong atau bunga pisang yang biasa dijadikan sayur. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu, pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh tani. Karena usia semakin tua, sang pemilik menggantinya dengan orang yang lebih muda. Namun hal tersebut tidak membuat kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan Pak Jumain mencoba untuk mencari dan menjual ontong. Jajan singkong lek wonten kadang ya ontong ngoten Pak. Nggih padha Pak. Padha ganti Tegal tiang-tiang ngoten. Tapi nggih kalau ini pun wayahe pun sak menteng ya klepek kawan sak manten. Lembar sak manten ben wani kula niku. Tak mesti ya 15 biji. Nang salah digang, kadang salah digang sing betul digang desa kula niku. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Jumain. Keahlian yang dimiliki pun hanya sebagai buruh dan semenjak kecil memang terlatih untuk bekerja dan bekerja. Bahkan setiap waktu bermainnya digunakan untuk bekerja. Tuntutan ekonomi dan keterbatasan keluarga memaksanya agar dapat terus bertahan hidup sehari-hari. Setiap hari ontong-ontong dicari dari lahan-lahan kosong. Tidak ada peralatan khusus yang dibawa. Hanya sebilah pisau dan bambu, juga tubuh rentah dengan sisa-sisa tenaga yang semakin hari semakin lemah. Demi kebutuhan hidup, Pak Jumain mencoba bertahan dengan keterbatasan. Dari dalam kebun, Pak Jumain juga terus berharap. Harapan yang tak pernah selesai sejak dulu hingga kini.
sampai ontong-ontong jarang lagi berbuah dan hampir tak ada lagi di hadapannya. Pak Jumain tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang rentah dan terus memintanya beristirahat. Peluh terlalu sering membasahi tubuh dan kerutan wajahnya. Walaupun tubuhnya tak dapat bergerak cepat seperti dulu, otot-otot pun hanya menjadi penghias dan menjadi bagian dari ketegaran masa lalu. Buat yang zaman tadi kemarin injin golek yang penting langsung kalau budal. Alhamdulillah nggak asal gede-gede, nggak asal kadang yang sing asal tigang doso. Ini kena kalau gaya mangan, gaya mangan niki, kalau niki maksudnya kadang kadang uya lombok niku, kalau niki kadang ini, kadang uya ini kecemplungkan pelung kalau cemplungkan di kalau niku, kalau gotok kalau cemplung uya kalau tedong, temen katanya apa-apa kula. Sing dulu kula ini mboten Jawa kali kula, Pak. Sing menen kali kula ini tega kali kula ini. Tidak banyak ontong yang didapat hari ini. Mungkin karena memang musimnya atau memang karena banyak lahan yang telah dijadikan perumahan. Para pemilik kebun pisang juga mulai enggan jika hanya ontong yang dijual. Menjual pisang lebih menguntungkan ketimbang menjual ontongnya saja. Kalau sudah begini, Pak Jumain mulai mencari apapun yang didapat dari kebun, termasuk rumput untuk hewan peliharaan yang bukan miliknya ataupun sedikit kayu bakar yang bisa dijualnya. Sedikit kayu bakar, rumput dan ontong dibawa menuju rumahnya. Pepohonan mulai menggeliat terkena cahaya matahari dan hembusan angin, menandakan hari semakin siang. Pak Jumain juga terus bergegas mempercepat langkahnya. Setidak-tidaknya ada yang didapat dan dijual hari ini. Kaitane golek ontone kula sade, lajeng ngoten. Niki kula damel nedo, damel ketenan niki, dop ngoten kula niki. Nyembot, nggih kadang lembaran payung susah kula pun. Nate ngoten niku mboten pajeng. Hewan ternak yang berada di dalam satu rumah terlihat senang saat Pak Jumain datang membawa rumput. Walaupun hewan tersebut bukan miliknya, tetapi dengan rasa sayang Pak Jumain memberi rumput yang dibawa. Meski sedikit hasil akan didapat 6 bulan kemudian, setidak-tidaknya hewan-hewan ini dapat menjadi teman bicara dan penghibur dalam kesendiriannya.
utamanya adalah merapikan kayu-kayu yang didapat, disusun untuk kemudian dijemur. Biasanya dalam 1 minggu Pak Jumain baru dapat menjual beberapa ikat saja. Itu pun dapat dilakukan pada musim kemarau. Selain itu, hanya ontong-ontong yang menjadi tumpuannya sehari-hari. Melampah Pak kalau enggak kalau pikul mawon, ya mikul ngoten nggih nggih sekalian ontong Pak nggih. Tambah wonten ya niki angel. Berane tebing Mas ngoten iki. Jawa nggih sadean mau kalau berpang. Nggih betul kresek. Kami kresek. Seakan tak pernah selesai bekerja, Pak Jumain kembali mempersiapkan peralatannya untuk menjual ontong. Karena ontong yang didapat sedikit, Pak Jumain menambahnya dengan menjual kayu bakar. 2 keranjang yang dibawa menggunakan sebilah bambu di pundaknya terlihat berat. Dengan langkah tertatih, Pak Jumain menawarkan dagangannya, berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya hingga ada pembeli yang menghentikan langkahnya. 4.000 ya kayune. Lah piro? Seringkali ontong-ontong yang dibawa tidak habis. Kalaupun habis, Pak Jumain harus bersabar berkeliling hingga malam hari. Dan dengan kesabaran dan kegigihannya, Pak Jumain terus bertahan di tengah kebutuhan yang terus meningkat dan memaksanya hanya beristirahat sejenak di usia tuanya. Siapa nih? Ibu siapa namanya? Mbok ya. Oh, Mbok ya. Mbok ya itu tadi Tia kan lihat ontong di situ. Boleh nggak kalau itu buat Tia? Boleh? Didol. Pepek. Jadi boleh, Bu. Yaudah deh kalau gitu saya ambil ya. Makasih ya, Bu ya. Bu ya, itu saya susah ngambilnya. Di sini ada yang jual ontong nggak? Siapa, Bu? Main pulang kok tak siling weteng. Oh, Pak Jumain. Di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Yang kono. Oh, di situ. Ya udah, saya ke situ ya, Bu ya. Makasih. Misi, Pak. Iya, dengan Bapak Jumain ya? Ya. Saya Tia, Pak. Masuk ya, Pak. Ya. Bapak Jumain jualan ontong ya? Iya. Oh, ini ontongnya masih ada nggak, Pak? Ada.
tinggal 2 itu aja? Iya. Tadi Tia soalnya pengen makan ontong Pak, terus nyari, terus lihat di tetangga situ susah ngambilnya, terus katanya ada Bapak Jumain yang jual ontong, jadi Tia kesini. Untung Pak Jumainnya masih di sini. Ya udah kalau gitu 2 ontong itu Tia yang beli ya. Pak, saya mau tanya-tanya nih, Bapak di sini tinggal sendirian? Sendirian. Bapak udah jualan ontong berapa lama? Ya, banyak. Sasak. Oh, sudah lama jualannya? Udah lama? Lama. Bapak ngambil ontong dari mana, Pak? Di Tegal-Tegal. Di kebun-kebun? Kebun-kebun. Setiap hari jualannya, Pak? Tidak ada. Prei. Oh, jadi jualannya nggak setiap hari ya? Tidak. Selain apa? Ontong ini kok ada kayu bakar? Bapak jual kayu bakar juga? Iya, juga. Jadi jual ontong juga jual kayu bakar? Iya. Kalau Ini bapak. kenapa, Pak? Ini bapak berarti. Oh iya, heeh. Jualan. Oh gitu ya. Terus Bapak jualan apa? Jualan ontong itu berapa Pak? Satu bijinya berapa? 2,5. 2,5? Iya. Satu biji. Kalau kayu bakarnya Pak? 6.000. Bapak ini rumah sendiri? Sendiri. Bapak kalau tidur di mana? Di dalam? Terus ini tempat kalau ada tamu gitu duduk di sini ya? Iya. Bapak sendirian, nggak ada temennya gitu? Sendirian. Terus itu di dalam situ ada apa Pak? Kenapa? Di dalam situ tuh ada apa? Ada kandang? Kombong. Kombong ayam. Oh, kandang ayam. Ada ayamnya Pak? Tidak ada. Pak Jumain, Tia boleh lihat ontongnya nggak? Lihat. Iya, boleh lihat mana ontongnya? Bapak ambilin boleh? Ini ya Pak ya? Iya. Ini harganya 2.500. Bapak, makasih ya hari ini Tia udah boleh beli ontongnya Bapak. Terus cerita-cerita sedikit tentang Bapak, tahu rumah Bapak. Makasih ya Pak ya. Dan ini ada sedikit bingkisan dari pemirsa Dhamma TV buat Bapak. Semoga bermanfaat, bisa digunakan sebaik mungkin buat Bapak, buat sehari-hari ya Pak ya. Dan ini juga ada tambahannya buat Bapak, mohon diterima ya Pak ya. Iya, sama-sama Bapak. Dan ini juga dari pemirsa Dhamma TV, semoga bermanfaat buat Bapak, bisa berguna buat sehari-hari ya Pak ya. Iya. Ya, bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin menyumbangkan atau memberi bantuan seperti ini bisa langsung menghubungi alamat di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. Ya, saya pulang dulu ya Pak ya. Permisi. Dari dalam rumah kumuhnya, Pak Jumain hanya dapat berdiam di antara tumpukan kain usang, juga barang-barang bekas dan tidak beraturan. Entah apa yang dipikirkannya. Lembab, bau tak sedap, tak pernah dipedulikan. Mungkin karena telah terbiasa,
Atau memang harus dibiasakan, atau karena terpaksa dan memang dipaksa keadaan? Pastinya saat ini Pak Jumain telah bersahabat dengan itu semua. Sahabat yang selalu melindungi saat malam menjelang, saat hujan datang, bahkan saat mentari memberikan panasnya. Hanya desiran angin dan nyamuk-nyamuk kecil yang sering menggodanya ketika mata mulai terpejam. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Satu kisah lagi tentang seorang pejuang yang terus bertahan dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup walaupun yang didapat hanya sedikit dan seadanya saja. Secuil kisah dengan makna dan harapan besar. Secuil kisah dari balik rumah dengan lalu lalang kendaraan bermotor yang terus menutupi dengan debu dan suara raungannya. Dari sebuah pinggir jalan kisah ini dimulai. Dari sebuah pinggir jalan pula kisah ini berakhir. Sebuah kisah tentang seorang penjual ontong. Kisah dari sisi jalan dan rumah kumuhnya. Kisah Pak Jumain.